Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arjun dan rekan saya Ade Aksa Satria dan juga Muhammad Sidan Vigamanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proposal kami yang berjudul Berhenti Ketergantungan dengan SDA Tak Terbarukan. Yang pertama, apa sih itu SDA tak terbarukan? SDA tak terbarukan adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diperbarui. Contohnya adalah minyak dan gas bumi, gas alam, batu bara, dan mineral lainnya, dan juga logam. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena SDA tak terbarukan ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk kedepannya. Dampak penggunaan SDA tak terbarukan ini, yang pertama, pencemaran lingkungan. Limbah hasil pengolahan sumber daya yang dapat mencemari lingkungan. Yang kedua, akan habis, tidak dapat diperbarui atau membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaruinya. Yang ketiga, kerusakan ekosistem flora dan fauna. Pembukaan lahan baru yang dapat mengancam ekosistem flora dan fauna. Yang keempat, membahayakan penduduk, keserakahan dan kepedulian pada penderitaan orang lain karena mengutamakan kebutuhannya sendiri. Lalu, apa solusinya? Langkah jitu dalam mengatasi SDA tak terbarukan adalah dengan sumber daya alam yang terbarukan atau renewable. SDA renewable adalah SDA yang secara terus-menerus tersedia atau dapat diganti atau pulih dalam waktu relatif cepat. Contoh SDA terbarukan adalah menggunakan energi angin, energi air, energi matahari, ataupun energi tumbuhan. Energi matahari dapat menjadikan energi listrik dengan bantuan panel surya, dan energi tumbuhan dapat menjadi bahan bakar mobil dengan bahan bakar B100 atau D100. Problem solving selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ini adalah harapan baru untuk energi terbarukan di Indonesia. Bayu atau angin merupakan salah satu energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik energi bayu mengonversikan energi angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018 silam. Yang terakhir, ada reboisasi. Reboisasi adalah rangkaian kegiatan penghijauan yang dilakukan pada kawasan hutan atau daerah yang akan difungsikan menjadi kawasan hutan. Kegiatan reboisasi dilakukan pada area hutan yang telah rusak atau kawasan non-hutan yang akan dijadikan menjadi kawasan hutan. Mengapa reboisasi diperlukan? Hutan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Namun jika deforestasi yang terjadi terlalu parah, maka diperlukan bantuan dari manusia untuk menyelamatkannya, yaitu upaya reboisasi. Tujuan reboisasi ini sendiri ialah untuk meningkatkan kualitas hidup dari tiap-tiap makhluk hidup pada umumnya dan manusia pada khususnya. Dengan melakukan perbaikan kawasan hutan, maka kualitas dan fungsi sumber daya alam juga akan turut meningkat. Wilayah reboisasi, sebenarnya ada beberapa wilayah yang sebenarnya kita harus melakukan reboisasi. Yang pertama itu ada kawasan hutan yang telah rusak, kawasan hutan gundul, kawasan hutan bekas tebangan, lahan kosong dalam kawasan hutan. Dampak tidak adanya reboisasi, yang pertama yang pasti adalah banjir. Salah satu fungsi penting dari kawasan hutan adalah untuk menyimpan cadangan air. Tidak adanya perpohonan akan menyebabkan air mengalir dengan leluasa dan menyebabkan banjir. Yang kedua adalah tanah longsor. Dan yang ketiga, punahnya beberapa spesies flora dan fauna, ini yang paling parah. Jadi dari problem solving yang telah dibahas sebelumnya, energi tak terbarukan adalah masalah utama bagi kita. Jadikan sumber energi utama yaitu energi terbarukan untuk menjaga ketersediaan sumber energi tak terbarukan, yaitu seperti minyak bumi, batu bara, uranium, dan lain-lain. Save our earth. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.